Selamat berjumpa kembali dengan Akbi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Ya, mengembangkan jejaring kerjasama dan rujukan. Nah, Bapak Ibu berada dalam setting pelayanan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang langsung bertemu dengan konseling, seperti halnya saya dan Bapak Ibu yang mungkin bekerja di setting rumah sakit. Kita mendatangi konseling, kita ketemu di sana, atau kalau Bapak Ibu seorang pendeta mungkin didatangi oleh jemaat untuk memerlukan untuk berusaha menyelesaikan persoalan yang harus mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu tentu punya banyak pengalaman konseling, bagi Bapak Ibu yang sudah banyak berkecimpung di dunia konseling. Tetapi tetaplah kita adalah manusia biasa. Kita mungkin sudah punya banyak pengalaman di dalam konseling, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Bisa jadi kita ada kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Kita tidak bisa menguasai banyak hal. Oleh karena itu, ya kita harus dengan jujur mengakui bahwa ya kita terbatas. Kita perlu bekerja sama, perlu menciptakan jejaring dengan pihak lain, baik sejawat konselor atau profesi-profesi lain. Nah, itulah yang disebut namanya rujukan atau referral. Kita masuk berikutnya. Nah, rujukan mungkin sering kita dengar khususnya di dunia medis, dan sekarang di era BPJS kita sering mendengar ya Bapak Ibu, saya mau minta rujukan gitu, rujukan dari dokter PPK tingkat 1, Pratama, kemudian ke dokter spesialis. Jadi kata referral atau to refer itu berarti menyerahkan, mengirimkan permintaan, berpaling, pergi. Merujuk itu berarti menyerahkan atau mengirimkan persoalan kepada kolega atau profesi lain. Nah, motivasinya apa? Motivasinya adalah supaya layanan konseling itu dilakukan menjadi lebih baik. Apa yang kita lakukan adalah demi konseling, bukan demi diri kita. Itulah salah satu wujud ide layanan konseling yang berpusat pada konseling. Kemudian siapa pembuat rujukan? Penerima rujukan, pembuat rujukan adalah diri kita. Kita sebagai konselor, dan kita tidak boleh mewakilkan rujukan itu kepada orang lain, sekalipun mungkin kita bekerja di tempat kita bekerja, kita punya posisi yang punya kewenangan untuk menyuruh orang lain, mungkin mempunyai sekretaris yang menurut kita pekatan, pandai dan membuat pandai di dalam membuat rujukan, menulis, tapi kita tidak boleh. Kita sendiri yang harus menulis rujukan itu. Seperti halnya kalau di rumah sakit misalnya, kalau rujukan antar dokter misalnya, ada form tersendiri dan dokter itu sendirilah yang menulis kenapa pasien itu dirujuk ke dokter yang lain. Jadi misalnya kita sedang menangani suatu kasus yang kita tidak terampil atau tidak punya pengalaman dalam kasus tertentu, nah kita sendiri yang harus menulis kasus itu kepada ahli, kepada yang kita anggap tahu. Dengan catatan, kita juga harus meminta izin kepada konseling atau orang yang kita layani. Dasar utamanya adalah supaya proses konseling berjalan dengan baik. Pemecahan masalah boleh berjalan dengan baik. Lebih kreatif, lebih efektif, lebih efisien.
Jadi rujukan yang kita buat bukan kepada lembaga, tetapi kepada profesi yang di mana kita tuju rujukan itu. Jadi bukan kepada klinik, bukan kepada lembaga, tetapi kepada profesi. Misalnya humanis sejawat A atau dokter B. Jadi profesi yang kita tuju sebaiknya adalah orang yang kita kenal. Kita kenal baik, karena rujukan itu merupakan tindakan yang bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya kepentingan konseli, kebutuhan konseli untuk menyelesaikan masalah dan lepas dari masalah dapat kita lakukan. Bapak Ibu. Baik, kita lanjut berikutnya, Bapak Ibu. Tadi sudah. Nah, mengapa kita memberikan rujukan? Ada beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah persoalan waktu. Mungkin kita terlalu sibuk, Bapak Ibu, sehingga kita memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi konseling. Karena itu, setiap kali kita bertemu dengan konseling, kita harus benar-benar mengelola waktu kita dengan baik. Jadi kita punya tugas-tugas yang lain selain sebagai konselor. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pelayanan mimbar, jadi pendeta, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Tapi pada saat kita bertemu dengan konseli, di situ kita adalah seorang konselor dan kita harus benar-benar mengelola waktu kita dengan baik. Harus kita hitung dengan baik. Apabila kita memiliki waktu yang begitu terbatas, dan sekiranya itu kemudian mengganggu proses konseling, sebaiknya kita merujuk konseli itu kepada pelayan yang lain. Kemudian yang kedua, persoalan kesetiaan. Mungkin pada saat kita bertemu dengan konseli, kita sedang mengalami berbagai persoalan. Kita harus jujur ya Bapak Ibu, kita tidak bisa membohongi diri kita bahwa saat-saat tertentu kadang-kadang kita mengalami masa-masa sulit. Mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita terbentur dengan persoalan-persoalan yang menyita perhatian, menyita energi kita, dan itu mungkin dapat mengganggu proses konseling. Atau mungkin persoalan yang dihadapi oleh konseling mirip dengan apa yang sedang kita hadapi. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, sebaiknya konseling dirujuk. Supaya apa? Supaya konseling berjalan dengan baik. Karena apa? Kalau dipaksakan, bisa jadi nanti akan muncul persoalan-persoalan yang lain dan kita tidak bisa mengcovernya. Jadi sebaiknya dirujuk kepada konselor yang lain. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah persoalan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Misalnya kita menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli, kita terbatas pengetahuan kita. Bisa jadi masalah yang dihadapi oleh konseli adalah masalah yang berkaitan dengan hukum. Bisa jadi masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah agama lain. Atau mungkin bersifat konseling-konseling yang sangat spesifik. Dan kita tidak bisa menguasai, tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti itu, ya kita harus jujur mengatakan kepada konseli bahwa masalah yang dihadapi oleh konseli harus dirujuk kepada pihak lain yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, yang dimungkinkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh konseli. Begitu Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, adalah persoalan dan tingkat hubungan. Bisa jadi seiring dengan waktu
waktu ketemuan, waktu konseling bersama dengan konseli kita, pada awalnya bersifat profesional antara konselor dan konseli. Tapi bisa jadi kemudian semakin hari semakin dekat, kemudian lebih kepada persoalan-persoalan hubungan personal, misalnya hubungan laki-laki perempuan, hubungan laki-laki dan laki-laki, hubungan perempuan dan perempuan. Nah, kalau sudah berkembang hubungan seperti itu, kita harus jujur menyadari bahwa relasi seperti itu relasi yang tidak sehat untuk diteruskan di dalam proses konseling. Karena apa, Bapak Ibu? Tentu kita tahu bahwa konseli pada saat mengalami berbagai macam kesulitan, masalah, dia menjadi lebih rentan atau lebih sensitif. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, kita harus cepat-cepat menyadari dan kita memberikan proses pelayanan ini kepada pihak lain. Ada salah satu contoh Bapak Ibu dan Saudara, salah satu teman saya, waktu itu ada di hubungan yang cukup dekat dengan pasien karena memiliki persoalan yang serius, tapi lama-kelamaan, kebetulan ini lawan jenis yang dilayani, lama-kelamaan si konseli ini kok sepertinya ada keterikatan, ketergantungan dengan teman saya ini, dan pada akhirnya teman saya bilang, ini nampaknya proses konseling sudah tidak sehat, Mbak. Jadi sebaiknya saya mundur dari orang ini, silahkan Mbak Rini yang melanjutkan. Betul Bapak Ibu, akhirnya teman saya ini menyudahi proses konselingnya karena sudah tidak sehat lagi. Dia merasakan hubungan itu lebih ke personal, bukan hubungan sebagai proses konseling, sebagai konselor dan konseli, tapi sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, ini yang harus kita sadari Bapak Ibu pada saat kita melakukan proses konseling, bahwa konseli yang kita hadapi adalah konseli yang rentan, konseli yang sangat sensitif. Manakala mungkin dia hatinya tersentuh, relasi personal itu akan tumbuh dan kemudian menjadi sangat tergantung dengan kita. Nah, saat itu kita harus segera mengambil sikap, kita harus merujuk kepada konselor yang lain. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, persoalan hubungan keluarga. Hubungan keluarga, mungkin adik, kakak, keponakan, ipar, itu bisa jadi memperlancar. Karena apa? Mungkin hubungannya lebih cair, lebih terbuka karena ya secara personal, secara emosi saja. Tapi apa? Itu bisa jadi mengganggu proses konseling dan kemudian tidak profesional. Nah, kita kemudian karena keterikatan emosi yang begitu kuat, ya kita tidak bisa netral. Kadang-kadang kemudian kita bisa hanya bersimpati dan kita kemudian larut pada masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. Kita mungkin kemudian juga ikut-ikutan bingung dengan masalah yang dihadapi oleh konseli. Pada saat itu kita harus rujuk kepada profesi yang lain atau konselor yang lain. Kemudian yang keenam Bapak Ibu adalah kesehatan fisik. Nah, ini penting Bapak Ibu, bahwa kita harus sadari bahwa ada banyak hal yang harus kita hadapi itu yang membutuhkan stamina yang baik. Tentu buat kita, para konselor, para pendeta, atau pelayan yang bekerja di rumah sakit harus sadar ini, bahwa kita harus memiliki daya tahan tubuh yang baik. Apalagi kondisi-kondisi seperti ini. Sehingga pada saat daya tahan tubuh kita turun, kondisi fisik kita tidak baik, kurang baik, sebaiknya kita tidak melakukan konseling. Apabila kita sudah terlanjur janji konseling yang kita layani sebelumnya,
sebaiknya kita rujuk kepada teman kita, konselor yang lain. Karena apa? Dengan daya tahan tubuh kita yang kurang baik, tentu kita tidak akan maksimal melakukan proses konseling. Yang pertama. Yang kedua, kalau di rumah sakit dengan kondisi kesehatan yang kurang prima, yang tidak baik, ada risiko kita tertular dengan sakit yang dialami oleh konseling, atau bisa juga dengan kondisi kesehatan kita yang kurang baik, kita justru akan menambah penyakit atau kita menulari konseling yang kita hadapi. Jadi, kalau kita sedang sakit, sebaiknya kita menunda proses konseling. Demikian juga Bapak Ibu yang mungkin pelayanan di gereja, ya kita sebaiknya jujur dengan kondisi kita. Mungkin kita sudah memiliki jadwal yang rutin, yang runut, di mana hari ini harus ketemu siapa. Pada saat daya tahan tubuh kita kurang baik, pada saat kondisi fisik kita menurun, ya kita harus jujur mengatakan bahwa saya hari ini tidak siap untuk melakukan proses konseling karena kesehatan kita kurang baik. Maka itu ditunda, atau jikalau konseling kita setuju, itu kan kita rujuk kepada konselor yang lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, pentingnya bagaimana kita seorang petugas konselor, baik di rumah sakit, di sekolah, di kampus, pentingnya memelihara kesehatan fisik. Itu penting karena fisik yang prima, fisik yang baik itu sangat penting menunjang bagaimana proses konseling kita lakukan. Jadi pada hari-hari ini mungkin Bapak Ibu yang di pelayanan di rumah sakit, ya kita harus melakukan protokol kesehatan, entah setiap kali harus cuci tangan, setiap kali harus apalah gitu, menggunakan APD, ya itu konsekuensi yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat. Mungkin kita juga harus makan makanan yang sehat, mungkin harus minum vitamin dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi yang harus kita lakukan kalau kita harus menjadi seorang konselor yang memiliki kesehatan yang baik. Dan juga pada saat kondisi kita menurun, ya kita harus begitu menjaga supaya kita harus periksa, kita harus minum obat dan lain sebagainya. Itu yang keenam. Mungkin yang ketujuh Bapak Ibu, lokasi atau tempat konseling. Nah Bapak Ibu dan Saudara, terutama buat Bapak Ibu dan Saudara yang melayani di rumah sakit atau di tempat setting konseling baik di gereja, mungkin kita sudah berproses bersama dengan konseling. Setelah selesai, bagi konseling yang memiliki tempat tinggal yang jauh, sementara konseling ini masih harus mendapatkan pendampingan, mendapatkan perhatian, dan kita tidak memungkinkan untuk mengunjungi di tempat lokasi yang jauh, nah kemana kita harus melanjutkan proses konseling itu? Ya, kita harus merujuk kepada konselor yang lain yang berdekatan dengan lokasi konseling. Meskipun itu tidak mudah Bapak Ibu, karena kadang-kadang di tempat lokasi yang berbeda, yang jauh dari tempat di mana kita melayani, kadang-kadang ya tidak ada. Itu penting, nanti dikatakan pada pentingnya membuat jejaring di situ. Jadi kadang-kadang kalau kita di rumah sakit, ada pasien-pasien tertentu yang masih perlu mendapatkan pendampingan atau konseling setelah pulang. Disitulah kita membutuhkan jejaring, membutuhkan tenaga profesi bersama profesi atau profesi yang lain yang mampu melanjutkan konseling yang sudah kita lakukan. Bisa jadi kita merujuk kepada rohaniwan yang ada di sana atau tenaga profesi yang lain yang ada di sana. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita lanjutkan lagi. Yaitu tentang ruang lingkup rujukan.
Ruang lingkup rujukan ada dua, yaitu intraprofesi dan interprofesi. Kalau intraprofesi itu berarti kita merujuk kepada sesama profesi kita, yaitu konselor. Mungkin pada saat kita bertemu dengan konseling, orang yang kita layani pada awalnya kita tidak mengetahui apa yang harus proses konseling itu kita lakukan. Tapi pada saat berjalannya waktu konseling, ternyata kita mendapati bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli itu membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, penanganan dari konselor yang lebih ahli, yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Nah, disitulah kita membutuhkan rujukan kepada profesi sesama profesi konselor. Misalnya, pada saat kita bertemu dengan masalah konseli yang terkait dengan masalah kedukaan, mengalami gejala-gejala fisik, gejala psikis yang begitu lama karena ada masalah kedukaan. Sementara kita tidak memiliki kompetensi untuk itu, ya sebaiknya kita rujuk pada profesi konselor pastoral yang memiliki spesialisasi masalah kedukaan. Misalnya juga masalah-masalah konseling yang kita hadapi terkait dengan masalah-masalah keluarga, sementara kita tidak memiliki keterampilan dan kompetensi untuk konseling keluarga, tidak ada salahnya dan sebaiknya kita rujuk kepada konselor yang memiliki bidang kompetensi konseling keluarga dan lain sebagainya. Itu interprofesi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yaitu interprofesi. Dikatakan depan, jadi kalau masalah-masalah di dalam proses konseling yang kita hadapi itu terkait dengan bidang di luar kompetensi kita sebagai seorang petugas konselor. Misalnya yang dihadapi adalah terkait dengan masalah hukum, ya kita harus rujuk pada ahli hukum. Misalnya masalah yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi, ya harus kita rujuk kepada orang atau profesi yang mengerti tentang masalah ekonomi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa diri kita bukan seorang pribadi atau seorang konselor yang maha tahu, yang mengerti semua persoalan-persoalan konselor. Jadi kita harus membatasi bahwa apa yang kita hadapi adalah profesi terkait dengan masalah psikologis spiritual. Dan itu juga terjadi di rumah sakit, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kadang-kadang proses pertemuan kita dengan pasien di rumah sakit atau seorang pendeta yang bertemu dengan jemaatnya di rumah sakit, kadang-kadang secara tidak sadar menyinggung hal-hal yang terkait dengan profesi-profesi lain. Dan itu kadang-kadang kita tidak sadari karena kita begitu asik ngobrol dengan pasien atau ngobrol dengan jemaat kita. Misalnya terkait dengan pengobatan, kemudian kita memberi solusi tentang obat, misalnya terkait dengan hasil laborat, kemudian kita membandingkan dengan ini dan itu, kita memberikan masukan tentang dokter yang baik ini dan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa kita dibatasi oleh kemampuan kita. Tidak seharusnya kita masuk kepada profesi yang bukan bidang kita, di luar kompetensi kita sebagai seorang konselor. Ya, kita harus setia dengan profesi kita. Di luar itu tidak seharusnya kita masuk. Itu yang sering saya tekankan kepada teman-teman, juga kepada tim-tim doa yang ada di rumah sakit kami, bahwa pelayanan kita terkait adalah pelayanan psikologis spiritual. Tidak perlu mencampuri urusan dokter, tidak perlu mencampuri urusan
apoteker, tidak perlu mencampuri urusan laborat yang kadang-kadang secara tidak sadar kita kemudian nimbrung di dalam masalah itu. Begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya pahami di dalam pelayanan kami sehari-hari di rumah sakit. Dan lanjut. Kemudian isi rujukan. Ada dua jenis isi rujukan. Yang pertama adalah tentang persoalan dan yang kedua adalah tentang konseling. Rujukan yang pertama adalah tentang persoalan. Nah, kita merujuk kepada pihak lain, yang kita rujuk adalah persoalan atau masalah yang kita hadapi atau masalah yang konseling hadapi. Nah, kita bisa merujuk masalah itu kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya. Jadi, kita meminta pendapat dari konselor yang lain tentang masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin masalah itu sangat kompleks dan ruwet dan kita membutuhkan masukan dari pihak lain, kita second opinion. Tapi harus diingat bahwa apa yang kita lakukan itu harus seizin dengan konseling. Apakah konseling mengizinkan kasus yang sedang dihadapi atau sedang kita tangani itu dibuka masalahnya kepada pihak lain. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan sekali lagi adalah berpusat pada konseling. Jadi apa yang kita lakukan adalah semuanya sepengetahuan dari konseling. Jadi kita mencari pandangan, kita second opinion, diharapkan apa yang kita hadapi, apa yang kita terima dari pihak lain itu akan memperlancar, bukan malah memperluas masalah yang kita hadapi. Mungkin apa yang kita lakukan bisa hanya lewat telepon, bisa lewat SMS atau WA. Tetapi itu pun juga harus seizin dari konseling yang kita layani. Mungkin apa yang kita hadapi, kita perlu meminta pendapat dari konselor yang sudah senior, yang lebih berpengalaman. Katakan itu adalah second opinion. Nah, second opinion biasanya sering dilakukan oleh pasien-pasien untuk meminta pendapat dari dokter dengan profesi yang sama, tapi bukan yang merawat. Itu second opinion. Jadi yang kita rujuk adalah masalahnya, tetapi konseling yang ada di hadapan kita tetap kita layani. Dan yang kedua adalah konseling. Jadi kalau tadi kita merujuk persoalan, tapi yang kedua adalah kita merujuk konselingnya. Supaya apa? Pada saat kita merujuk konseling kepada pihak lain, kita percaya bahwa proses konseling yang dilakukan itu menjadi lebih baik. Nah, rujukan ini bersifat sementara pada saat mungkin diperlukan atau seterusnya atau permanen. Misalnya, kalau di dalam proses konseling orang yang kita layani itu membutuhkan konseling kelompok misalnya. Nah, kita rujuk ke sana proses konseling di mana ada yang memiliki konseling kelompok. Kita tetap memantau perkembangannya. Dan kemudian kita tidak menghentikan proses konselingnya. Setelah dirasa cukup, baru kita kembali. Atau yang permanen, kita menyerahkan sepenuhnya urusan konseling ini kepada pihak lain. Dan itu berarti kontrak dengan konseling kita putus. Untuk sementara kita masih bisa untuk intervensi, kita bisa masih memantau bagaimana perkembangannya,
Sebaliknya, kalau permanen berarti kita sudah tidak memiliki hubungan atau putus kontrak dengan konselor kita. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan lagi, yaitu cara menciptakan jejaring. Bapak Ibu yang memiliki pengalaman di dalam konseling atau di dalam pelayanan di jemaat, mungkin secara tidak langsung pernah menciptakan jejaring. Atau Bapak Ibu dosen mungkin juga sudah pernah menciptakan jejaring untuk memperluas pelayanan atau untuk mencari lahan praktek bagi mahasiswanya. Nah, disitulah jejaring diciptakan. Artinya, di dalam kita menciptakan jejaring, kita harus melakukan dengan aktif, Bapak Ibu. Dari tidak ada menjadi ada. Kita yang bergerak, bukan kita pasif menunggu orang datang, menunggu lembaga datang kepada kita, tetapi kita aktif mencari ke sana kemari, supaya apa? Supaya jejaring itu ada dan apa? Dengan jejaring itu kita bisa mengembangkan kerjasama dengan profesi yang lain. Ya. Nah, memang profesi konselor pastoral itu di Indonesia belum begitu populer. Konseling pastoral lebih banyak supaya dipahami ya sebagai profesi yang memberi nasihat. Kalau di rumah sakit ya namanya konseling pastoral yang harus mendoakan, harus membaca Alkitab, harus berkhotbah mungkin dengan pasien. Ya itu salah satu bentuk alat-alat keagamaan, tapi bukan itu. Jadi itulah sebabnya kita sendirilah yang harus aktif menciptakan jejaring supaya apa? Pelayanan kita, proses konseling kita akan semakin luas, semakin dikenal dan mempermudah pelayanan konseling kita. Jadi idealnya Bapak Ibu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Profesi konselor pastoral ya sejajar dengan profesi-profesi yang lain. Ya memang di Indonesia belum begitu dikenal. Bagaimana supaya dikenal? Ya diri kita. Itulah sebabnya aktif begitu gencar melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, begitu gencar melakukan PCF supaya apa? Supaya profesi konseling pastoral yang belum begitu berkembang di Indonesia berkembang. Nah, kita semua yang ada di sini memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan profesi konselor pastoral ini, Bapak Ibu. Caranya salah satu adalah bagaimana kita menciptakan jejaring. Gimana caranya? Banyak hal. Kalau kita berada di wilayah yang mungkin belum ada pelayanan konseling pastoral atau pelayanan konseling, ya kita membuka jalan kepada masyarakat luas, mungkin kepada lembaga-lembaga keagamaan, tidak harus dengan yang terkait dengan agama Kristen, tidak harus. Bisa juga dengan agama-agama yang lain. Ya. Kita bisa bekerja sama di sana, ikut melakukan usaha promotif, preventif terkait dengan kesehatan mental, dan hal-hal yang terkait dengan psikologis, perkembangan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan tindakan aktif bersama dengan mereka, dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di sekeliling kita. Nah, bagaimana supaya dikenal? Ya kita yang harus memperkenalkan diri melalui program-program yang kita lakukan, bisa mungkin pelatihan, bisa mungkin seminar, lokakarya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, kalau saat ini di era digital ini, banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, mungkin melalui status WA, mungkin melalui Facebook, melalui web, dan lain sebagainya, kita bisa membuka jejaring tentang bagaimana sih pelayanan konseling pastoral yang kita lakukan. Mungkin juga bekerja sama dengan
dengan gereja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi pada awalnya memang kita sendiri yang harus membuka jejaring. Gitu, Bapak. Nah, demikian juga kalau misalnya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit memang kadang-kadang kita terkendala oleh keputusan-keputusan atau tipe-tipe manajer yang kita hadapi. Ada juga yang terbuka dengan yang namanya pelayanan konseling, tapi ada juga yang cuek. Tapi kita harus menunjukkan bahwa profesi konseling pastoral saat ini adalah penting, mutlak dibutuhkan di pelayanan di rumah sakit. Karena di rumah sakit sekarang tidak hanya memperhatikan masalah fisik saja, tetapi di dalam proses akreditasi, asuhan keperawatan itu sudah ada aspek holistiknya, aspek bio, sosio, psiko, dan spiritual. Nah, di sana kita bisa bekerja sama dengan profesi-profesi yang lain. Kita membuka jejaring di sana. Gitu. Jadi, jejaring itu kita bisa lakukan di mana saja. Dengan perawat, dengan dokter juga bisa. Biasanya bila ada pasien-pasien yang membutuhkan pendampingan, kalau kita terbuka dengan mereka rujuk kepada kita untuk mendapatkan pendampingan dan konseling. Bapak Ibu sekalian, baik kita akan lanjutkan lagi. Nah, bagaimana dengan prinsip-prinsip profesional dalam rujukan? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentu di dalam proses pertemuan kita sebelumnya, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kita mendekati, kita berpandangan tentang siapa konseling kita. Konseling kita adalah konseling yang harus kita pandang secara holistik. Fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Itulah yang harus selalu kita pegang. Bahwa masalah konseling adalah masalah yang kompleks. Jadi tidak hanya pure masalah fisik atau pure masalah psikis, tapi bisa juga mungkin ada masalah sosial, ada masalah spiritualnya, ada masalah fisik. Untuk itu, sekali lagi dibutuhkan kerjasama. Untuk itu dibutuhkan tim yang holistik, yang akan memperlengkapi kita di dalam kita menolong konseling kita. Karena itu pada sesungguhnya bahwa apa yang dialami oleh konseling ya tidak bisa ditangani oleh salah satu profesi saja Bapak Ibu, tapi dibutuhkan kerjasama dengan profesi-profesi yang lain. Dan di rumah sakit itu benar-benar terasa Bapak Ibu bahwa seorang dokter tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan profesi yang lain, membutuhkan profesi dokter, perawat, tenaga laborat, membutuhkan tenaga farmasi yang memberikan edukasi tentang obat, demikian juga seorang konselor karena itu akan memperlengkapi asuhan keperawatan, memperlengkapi terapi yang diberikan oleh dokter. Dan tujuan utama yang terpenting adalah muaranya adalah kepentingan konselor. Itu yang terutama, Bapak. Bukan kepentingan konselor, bukan kepentingan profesi yang lain. Utamanya adalah konselor. Begitu. Jadi memang Suara Ibu Sukori ini lebih kecil, Bu. Bisa dibesarin sedikit? Oh, gitu. Bentar, Mic-nya terlalu jauh, Pak ya. Maaf, Ibu. Oh, bentar. Jauh ya? Bentar, maaf, Pak. Mungkin perlu saya pegangi kali ini, Pak. Halo, Pak? Udah? Pak Toto?
Halo, Pak Toto. Ya, Dengar Pak Toto, sudah? dengar ya. Nah, sekarang lebih baik. Oh ya, coba saya kecilkan dulu, saya tambah dulu. Atau mungkin di mic-nya di laptop Di laptop, dibesarkan. iya. Oke Pak Bukan Toto, di ini mic. saya. Saya kira Ibu lepas tetap bisa, tapi mic-nya di Oke, suara volume di itu dibesarkan. oke. Halo Pak Toto. Ya, coba. Ya, sini Pak Ya, Toto. sekarang lebih keras. Keras ya. Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi prinsip utama di dalam kita melayani konseling di dalam proses rujukan adalah kepentingan konseling. Kadang-kadang ada yang ingin menonjolkan diri, kadang-kadang ada. Kemudian secara tidak sadar mengintervensi profesi yang lain. Etika itu harus kita pegang bahwa utamanya adalah kepentingan konseling. Jadi meskipun mungkin kita tahu profesi yang lain melakukan hal yang tidak tepat menurut kita, ya kita tidak punya kewenangan, kita tidak punya hak untuk mengatakan itu kepada konseling. Salah satu contoh kemarin baru saya alami Bapak Ibu, ada seorang pasien yang dirawat oleh dua dokter, satu dokter penyakit dalam dan satu oleh dokter spesialis saraf. Nah, dokter spesialis saraf memutuskan AIDS. Nah, si pasien ini tanya kepada dokter penyakit dalam, bagaimana pendapatnya dari keputusan spesialis saraf tentang itu. Nah, si pasien ini mendesak supaya dokter spesialis penyakit dalam memberi pertimbangan atau berpendapat tentang keputusan dokter spesialis saraf ini. Jadi dokter spesialis penyakit dalam nggak mau, meskipun dokter spesialis penyakit dalam tahu. Begitu Bapak Ibu, ini salah satu contoh. Jadi di dalam kita berelasi di dalam rujukan dengan profesi-profesi yang lain, meskipun mungkin kita tahu bahwa itu mungkin tidak pas, kita tidak punya kewenangan, tidak punya kewajiban mengkoreksi, atau kita tidak seharusnya menonjolkan diri bahwa profesi konselor lah yang punya andil besar di dalam menyelesaikan masalah. Tidak, itu kita juga harus menghargai profesi-profesi yang lain sebagai sebuah tim yang memperlengkapi, sebuah tim yang memiliki satu kepentingan untuk menyelesaikan masalah-masalah konseling. Kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah kesejajaran dan kesederajatan terhadap semua profesi. Nah, kalau kita sudah terjun dalam proses konseling, kita sejajar. Kita mempunyai andil yang sama untuk menyelesaikan masalah-masalah konseling. Kadang-kadang secara tidak sadar profesi kita sebagai konselor, kita kadang-kadang sok-sok merasa rendah diri atau minder kalau dibandingkan dengan profesi yang lain di rumah sakit itu Bapak Ibu. Mungkin kita merasa minder dengan profesi dokter karena mereka secara finansial dihargai lebih. Mungkin profesi yang lain, perawat misalnya, karena mereka adalah mayoritas di rumah sakit itu. Ya, tidak seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Bahwa kita sebagai seorang konselor, kita mempunyai ikut andil di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh konselor. Jadi tidak ada
tinggi atau rendah, tidak ada menang atau kalah. Jadi kalau kita merujuk kepada profesi lain, jikalau kita merujuk kepada konselor yang lain, bukan berarti kita kemudian kalah, bukan berarti kita terus minder. Tapi prinsipnya adalah apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk konseli dan itu seatas persetujuan konseli kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bagaimana yang kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan, ya, paling sempurna adalah Tuhan sendiri. Kita tidak sempurna. Itulah sebabnya ya kita harus rendah hati bahwa apa yang kita lakukan kadang-kadang ya belum jauh dari sempurna. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Oleh karena itu, ya kita harus akui, kita harus rendah hati, sehebat apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, selama apapun pengalaman kita, mungkin kita sudah sangat berpengalaman, tapi tetaplah kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang tidak sempurna, kita harus belajar rendah hati bahwa kita juga membutuhkan orang lain. Kadang-kadang bisa jadi yang kita tidak tahu justru orang yang kita anggap mungkin lebih muda, pendidikannya lebih rendah dari kita, mungkin jauh mereka lebih memiliki pengalaman. Mereka mungkin lebih memiliki pengetahuan tentang apa yang sedang kita hadapi, tentang apa yang sedang dihadapi oleh konseli kita. Jadi, ya, mari kita belajar rendah hati, kita menyadari bahwa yang paling sempurna adalah Allah. Dengan keyakinan itu, dengan kesadaran itu, Bapak Ibu, bagi seorang konselor sejati tidak ada alasan untuk merendahkan konselor yang lain. Tidak ada alasan untuk merendahkan profesi yang lain. Kamu apa sih misalnya? Bapak Ibu dosen yang sudah punya pengalaman puluhan tahun, bertemu dengan mahasiswanya yang mungkin baru belajar atau sudah memiliki pengalaman konseling. Bisa jadi kita harus belajar dari mantan mahasiswa Bapak Ibu yang mungkin juga punya pengalaman yang berbeda dengan kita. Itu Bapak Ibu tadi. Dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa Allah yang sempurna dan kita tidak sempurna, mengajak kita semua untuk kita mau belajar rendah hati, terus belajar pada pihak lain. Bisa jadi profesi-profesi yang lain, atau bisa jadi ya, sesama profesi konselor yang mungkin kita anggap lebih muda. Begitu Bapak. Kemudian yang keenam Bapak Ibu. Nah, pada saat ini di dalam proses konseling kita kan berhadapan dengan manusia, masalah-masalah yang kemanusiaan yang universal, masalah-masalah yang banyak dihadapi oleh manusia. Di sana kita disadari bahwa kita saling membutuhkan, kita saling melengkapi, kita saling memperdulikan. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Sepintar apapun, sehebat apapun, kita tetap membutuhkan orang lain. Dengan bekerja sama dengan orang lain, dengan bekerja sama dengan saling menyembuhkan, dengan saling mendampingi, dengan saling menumbuhkan, kita akan bertumbuh dengan sehat. Kita akan kita akan menjadi manusia yang utuh. Begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, kira-kira apa yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan rujukan?
sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa seorang konselor harus belajar rendah hati bahwa kita terbatas. Kita tidak bisa mengetahui banyak hal tentang apa yang dihadapi, tentang apa yang sedang dipergumulkan oleh konseling kita, orang yang sedang kita layani. Maka ya kita harus siap bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan pihak lain. Jadi ya kita harus bijak bahwa pada saat kita menolong orang lain, pada saat kita menolong konseling, jikalau kita ingin menolong dengan prima, dengan tuntas, ya kita harus siap menjadi perujuk yang baik. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kalau apa yang kita hadapi itu memang kita merasa terbatas, kita merasa tidak mampu, ya kita harus terbuka bahwa saya tidak mampu. Saya harus merujuk kepada pihak lain. Seorang konselor bukan makhluk super. Meskipun mungkin Bapak Ibu sudah begitu senior dan yang kita hadapi konseling kita masih muda, konseling kita mungkin sebaya anak kita atau sebaya sebaya mahasiswa kita. Tetapi apabila kita melihat bahwa kita tidak memiliki kapasitas, memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalah yang harus dihadapi oleh konseling, ya kita katakan terbuka, kita harus merujuk kepada profesi lain, pada sesama konselor. Nah, rujukan itu harus bersifat tertulis, Bapak Ibu, baik kepada konsep berupa tulisan resmi bahwa ya ini harus dirujuk. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dari awal perjumpaan, bila mungkin kita melihat bahwa apa yang dihadapi itu mungkin membutuhkan rujukan, ya kita harus sampaikan. Sampaikan bahwa ya ini harus dirujuk. Nah, kalau Anda membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, ya harus dirujuk. Gitu, Bapak Ibu. Jadi harus dijelaskan secara rinci, secara runut, kenapa harus dirujuk. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa ini membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kalau kita tidak memiliki misalnya masalah-masalah psikologis, kita tidak memiliki kompetensi untuk tes psikologis dan konseling kita membutuhkan tes itu, ya kita harus jelaskan. Atau mungkin masalah ini harus berkaitan dengan hukum dan saya tidak memiliki kompetensi yang terkait dengan masalah hukum, ya kita harus menjelaskan bahwa itu dirujuk kepada ahli atau kompeten yang terkait dengan masalah hukum. Dan itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi konseling juga harus dijelaskan dan memiliki hak untuk tahu kenapa sih aku harus dirujuk, kenapa sih konseling, kenapa sih saya harus ketemu dengan pihak lain. Tidak lain dan tidak bukan karena memang kasusnya harus dirujuk dan konseling harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi konseling juga harus dijelaskan siapa yang akan kita rujuk, pihak mana yang akan kita rujuk. Dan itu harus dijelaskan kepada konseling. Jadi informasi itu harus lengkap, harus diberikan kepada konseling. Misalnya siapa, profesi apa, kemudian apa-apa yang akan dibicarakan di sana, kemudian mungkin hal-hal apa yang harus diperlengkapi pada saat dia ketemu dengan
profesi yang baru, konseling harus diberitahu tentang bagaimana seharusnya dia bertemu dengan profesi yang baru. Kemudian sebagai konselor yang baik, kita juga harus memberi kebebasan kepada konselor. Jadi kita memberikan beberapa alternatif supaya konseling itu bisa memilih. Itulah pentingnya tadi dikatakan di depan tadi, kita punya jejaring yang baik, sehingga pada saat kita memberikan rujukan kepada pihak lain, konseling bisa memberikan bisa memilih kemungkinan bisa milih kepada pihak ini atau pihak itu, dan mana yang harus dipilih, yaitu konseling, hak konseling, bukan kita yang mengarahkan, kita hanya memberikan kemungkinan yang ada, dan konseling lah yang memilih. Jadi memang sebagai konselor kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konseling. Jadi ya rujukan kita harus lengkap, nama, tentang diagnosa awal, tentang kondisi yang harus dihadapi, dan apa yang diperlukan oleh konseling untuk diselesaikan bersama dengan profesi yang baru. Jadi supaya konseling tidak kecewa, oh ternyata apa yang didapat ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita waspadai, itu yang harus kita lakukan supaya apa? Konseling tidak kecewa. Kita harus memastikan profesi di mana rujukan itu dialamatkan itu seorang profesi yang baik, yang jelas kredibilitasnya, profesi yang memang dibutuhkan benar-benar dan kita kenalkan. Jadi sekali lagi yang kita lakukan adalah yang terbaik. Jadi yang kita lakukan bukan melempar barang yang tidak kita sukai, aku sudah nggak mau karena ini masalahnya berat. Justru kita menghargai konseling kita, dan dengan rujukan itu diharapkan konseling mendapatkan penanganan yang terbaik. Dan itu kita lakukan dengan baik, kita katakan dengan baik-baik, dengan bahasa yang baik, supaya konseling tidak merasa terbuang, konseling tidak merasa dibuang oleh kita. Kadang-kadang konseling kalau sudah sudah terlanjur percaya dengan kita, susah percaya dengan orang lain. Nah, itulah tanggung jawab kita memberikan wawasan, memberikan pandangan bahwa masalah yang dihadapi oleh konseling membutuhkan penanganan dari pihak lain, baik sesama konselor yang kita anggap lebih memahami masalah konseling atau profesi-profesi lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konseling. Begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah, pada saat kita sudah selesai melakukan rujukan atau pada saat kita melihat bahwa itu sudah tuntas, ya kita tidak boleh lepas begitu saja. Meskipun mungkin kita sudah putus hubungan, artinya sudah putus kontrak, kita harus selalu mengevaluasi rujukan yang sudah kita lakukan. Bagaimana penanganannya, bagaimana hasilnya, bagaimana tindak lanjutnya, itu tetap harus ada di dalam pengawasan kita. Apakah harapan-harapan kita, masalah-masalah yang dihadapi oleh konseling itu bisa diselesaikan, nah, itu tetap harus dalam pengawasan kita. Kita harus tetap melihat, bisa kita menanyakan bagaimana perkembangannya kepada profesi yang profesi mana kita telah merujuk, atau konseling kita harus kita evaluasi. Dan itu penting Bapak Ibu, supaya apa? Supaya pada saat kita berikutnya merujuk, kita tahu bagaimana kita harus merujuk. Apakah itu kita harus tetap merujuk kepada profesi itu atau kepada pihak lain pada saat kita mengalami masalah yang sama. Nah,
di depan bahwa kalau kita merujuk, ya disertai data yang lengkap. Nama, alamat, kemudian diagnosa awal kita, kemudian kemungkinan yang prognosanya seperti apa-apa yang dibutuhkan oleh konseling, dugaan-dugaan yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sudah kita lakukan itu kita masukkan semua di dalam rujukan itu, sehingga profesi yang melanjutkan konseling itu akan lebih mudah, tidak memulai dari awal. Kalau yang kita rujuk adalah konselor yang mungkin lebih spesifik, misalnya konselor keduaan atau konselor remaja atau konselor keluarga, sudah tahu bagaimana dia harus melakukan karena ada data-data awal yang kita sertakan gitu. Misalnya kalau psikolog harus membutuhkan tes-tes tertentu, ya di situ kita sudah menyertakan dari prognosa awal bahwa konseling ini membutuhkan tes ini. Jadi orang atau profesi penerima rujukan dari kita ya tidak menerima data kosong, tapi sudah ada bekal bagaimana dia harus melanjutkan konseling buat orang yang kita rujuk. Kemudian yang ke-10 Bapak Ibu. Nah, jejaring rujukan hendaknya diciptakan terlebih dahulu. Artinya Bapak Ibu, kita harus mengenal dulu. Orang yang akan kita rujuk atau profesi di mana kita akan rujuk orang itu, kita harus mengenal dengan baik. Jangan kita merujuk kepada orang yang tidak kita kenal, profesi yang tidak kita kenal sebelumnya, ya nanti apa yang kita inginkan tidak tercapai dan proses konseling itu gagal. Mungkin kalau secara resmi kita bisa buat MOU dengan profesi lain. Itu Bapak Ibu, misalnya dengan seorang psikolog, dengan seorang ahli hukum, dengan ahli ekonomi, atau tokoh-tokoh agama tertentu dari agama lain. Ya, kalau kita konselor pastoral yang baik, ya kita harus punya itu, membuat jejaring dan secara resmi ada MOU supaya apa? Supaya itu lebih mudah kita menjalin kerjasama. Karena apa? Dengan adanya jaring diciptakan, dengan adanya MOU, ya, trust itu ada. Jadi kita akan menjadi lebih enak di dalam bekerja, di dalam kita melakukan proses konseling. Nah, di rumah sakit juga seperti itu, Bapak Ibu yang Bapak Ibu bekerja di rumah sakit, jaring yang kita buat MOU, dan itu akan lebih mudah. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, rujukan diberikan kepada profesi atau pihak yang tepat. Nah, itulah pentingnya kita melakukan diagnosa awal. Itulah pentingnya kita mengumpulkan data-data yang tepat dari konseling yang kita layani. Supaya apa? Supaya alamat yang dituju untuk kita memberikan rujukan ya kepada alamat yang tepat atau pihak yang tepat. Tidak asal-asalan, tidak karena kita kenal dekat terus kita kirim rujukan, tidak Bapak Ibu. Tapi profesi yang tepat itulah yang kita berikan. Profesi yang tepat itulah alamat di mana kita mengirim rujukan dari konseling kita. Dan yang ke-12. Selesai Bapak Ibu. Ada beberapa profesi itu melakukan praktek bersama sebagai tim holistik. Ya. Tetapi kadang-kadang ya mereka hanya praktek bersama, tetapi bukan sebagai tim holistik yang baik. Nah, kayaknya di Indonesia itu klinik-klinik holistik itu belum begitu
begitu banyak begitu. Namanya klinik di gereja misalnya, ya sudah hanya klinik konseling, ya hanya konseling aja. Padahal yang namanya klinik holistik, kunci konseling ya membuka kesempatan buat profesi-profesi yang lain untuk ikut serta di dalam pelayanan di sana. Bisa jadi membuka praktek di sana, bisa jadi membuka layanan di sana, dan itu sebagai satu tim yang baik, sebagai satu tim holistik, sebagai tim interdisipliner yang akan menolong konseli berkembang menjadi lebih baik. Karena saya katakan tadi di sebelumnya bahwa ya konselor itu unik, manusia itu unik, tidak bisa dilihat hanya satu sisi, tapi dilihat dari banyak sisi. Masalah yang dihadapi tidak bisa didekati dari satu sisi, tetapi dari banyak sisi. Mungkin dari sisi fisik, mungkin dari sisi psikis, sosial, dan spiritual. Itulah pentingnya keterbukaan kita bekerja sama dengan profesi-profesi yang lain, interdisipliner. Nah, di sana kita akan menolong pasien atau menolong konselor kita dengan lebih baik, lebih terintegrasi. Nah, silakan Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin hari ini sudah memiliki tim holistik, sudah membuka praktek konseling, silahkan terbuka dengan profesi-profesi yang lain, karena itu akan memperlengkapi pelayanan kita, memperlengkapi proses konseling kita, dan penanganan kasus-kasus konseling yang kita hadapi akan lebih baik, lebih tuntas. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.